Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada pertemuan ketiga ini, materi ICT di kelas 6. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa di pertemuan yang telah lalu sudah Ibu sampaikan ada 4 jenis data pada Excel. Yang pertama adalah data teks atau label, yang kedua itu data angka atau disebut numerik, yang ketiga formula dan fungsi. Ingat bahwa rumus di dalam Excel itu disebut juga dengan formula. Nah, penulisan formula di dalam Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan, ya. Kemudian urutan perhitungan operasi hitung yang digunakan di Excel, ya, itu akan dimulai dari yang paling tertinggi dulu. Nah, untuk anak-anak ketahui, semua operasi hitung di Excel itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, simbol atau urutan operasi hitung tertinggi pada Excel ya yang akan dikerjakan lebih dahulu itu pasti yang ada dalam tanda kurung. Kemudian turun menjadi yang perpangkatan. Nanti berikutnya adalah perkalian, pembagian, sampai terakhir adalah pengurangan. Nah, jadi misalkan pada sebuah soal ya atau formula itu terdapat tanda kurungnya, kemudian ada kali, bagi, atau tambah kurangnya, berarti yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang di dalam kurung ini. Nah, di sini ada contoh, misalkan ada soal hitung campuran 5 dikali dalam kurung 20 ditambah 7 tutup kurung dikurang 10. Berarti nanti rumus di dalam Excel ini akan mengerjakan lebih dahulu 20 ditambah 7. Ketemu hasilnya baru 5 dikali hasil dari yang dalam kurung, baru nanti dikurangkan 10. Seperti itu. Nah, di sini nanti ada contoh latihan ya sedikit untuk menghitung penjumlahan serta pengurangan. Nanti kalian bisa lihat pada simulasi setelah penjelasan ini ya. Nah, di sini Ibu sampaikan ada beberapa contoh ya, anggap saja ini tabel ya, tabel tentang pengeluaran uang jajan. Di sini kalian lihat bahwa seseorang anak itu dapat uang saku atau uang jajan dari ibu 10.000, kemudian dipakainya untuk membeli tahu, mie, dan es serta pentol ini ya dengan jumlah pengeluaran itu 8.000. Nah, jika kita hitung manual secara biasa ya, bahwa dari pembelian ini tadi ya itu jumlahnya adalah 8.000. Kemudian untuk mengetahui sisa uangnya, pasti nanti yang uang saku ini tadi dikurangi pengeluaran, itu adalah sisa uangnya. Nah, ingat, jika nanti kita mengerjakan di dalam Excel, yang dihitung itu bukan angka-angkanya, tetapi adalah selnya, ya. Jadi, jika kita ingin mengerjakan dahulu mencari jumlah pengeluaran, taruh atau letakkan kursornya di sel C12 ini. Kemudian masukkan rumus atau formula, awali dulu dengan sama dengan, dan ketikkan kalau menghitung penjumlahan itu menggunakan rumus sum atau sum ini ya, lalu diberi tanda kurung buka. Nah, kemudian kita blok rank dari sel C7 dan C10. Kenapa C7 dan C10? Karena yang akan kita hitung itu dari sel C7 ini ya sampai dengan C10 ini, yaitu si pentol ini tadi. Kemudian langsung diberi tutup kurung dan di enter. Nanti hasilnya akan muncul di jumlah pengeluaran sini. Jadi ini contohnya penulisannya ya. Di dalam sel C12 tadi kita ketikkan ini sama dengan sum buka kurung C7.2 ini artinya sampai dengan C10 tutup kurung kemudian di enter. Nah, nanti hasilnya muncul 8.000. Kemudian untuk mencari sisa ya, ini tadi contohnya
Ya, langkah-langkahnya. C7 sama dengan sum, buka kurung C7 titik 2 C10. Ini kalau kita blok itu kita blok ranknya ini artinya seperti ini ya. C7 titik 2 C10. Nah, kemudian nanti kalau di enter hasilnya adalah muncul 8.000. Nah, berikutnya untuk mencari sisa uang jajannya tadi ya, di sini kita letakkan kursor atau mouse kita itu di C14, kemudian kita ketikkan sama dengan kembali, harus awali sama dengan ya. Kemudian kita akan mengurangkan ya dari uang jajan tadi yang semuanya full 10.000 tadi, kita kurangkan dengan 8.000. Tetapi yang kita masukkan adalah nama selnya, di mana 10.000 ini berada di sel B5, kemudian kurang ya, tanda min seperti ini, kurang 8.000 itu berada di sel C12. Nah, berarti sama dengan B5 dikurang C12. Enter dan hasilnya adalah 2.000. Ini penulisannya dan ini hasilnya 2.000. Ya. Jadi itu sekilas cara menghitung di dalam Excel ya. Kemudian ada Ibu sampaikan kembali di sini ada aturan baku penulisan mata uang rupiah. Ya, di sini ada 3 langkah ya yang harus kalian cermati, kalian ingat ya. Penulisan rupiah di dalam Excel itu ya, rupiah, kata rupiah itu disingkat dengan singkatan R besar P kecil. Nah, R besar P kecil. Setelah menuliskan ini R besar P kecil, tuliskan lambang bilangan atau angkanya. Misalkan di sini contoh ya, kita menuliskan 1.000 rupiah. Berarti R besar P kecil langsung ditulis angkanya, jangan ada spasi, jangan ada jarak di antara huruf P dengan angka. Jadi R besar P kecil 1000 ya, 1000 itu kan 1.000 ya, 1000 itu kan nolnya 3. Nah, kemudian diberi yang aturan ketiga adalah berilah di belakang nilai uang tadi tambahan 0,00. Jadi diberi tambahan 0,00. Jadi penulisan mata uang rupiah yang baku atau yang tepat, yang sesuai aturan ya, itu adalah seperti ini. Awali dengan R besar P kecil, kemudian tulis nominalnya atau angkanya tanpa spasi. Kemudian di akhir nolnya ini, di akhir angkanya tambahkan 0,00. Nah, sama seperti kayak ini, misalkan ini 150.000, menulisnya seperti ini, R besar P kecil 150.000, 0,00. Tetapi kita membacanya ya biasa, 150.000 rupiah, 25.000 rupiah, 1.000 rupiah. Nah, 0,00 di belakang ini tidak kita bacakan, tetapi untuk aturan penulisan yang benar. Nah, untuk cara memasukkan penulisan mata uang rupiah di dalam Excel itu tidak kita ketik manual ya. Ada caranya secara otomatis. Ya, jadi sekali atur, sekali kita setel itu bisa semuanya. Nah, ini ya, misalkan kita mau membuat, karena tadi kita menghitung uang, nah otomatis ada tulisan Rp-nya. Nah, seperti ini. Ya, kita akan buat seperti ini. Caranya itu kalian blok dulu yang mau diberikan tulisan rupiah ya. Jadi ini tadi, coba lihat ini awal tadi kan seperti ini angka biasa. Mau kita beri Rp. Nah, kita blok angka-angka ini, kita blok ya seperti ini. Kemudian buka menu home ya, pilih icon format, kemudian di dalam icon pilih yang format cell ya, icon format tadi pilih format cell yang paling bawah ini. Nah, dilanjutkan nanti akan ada pilihan seperti ini, kotak dialog format cell. Nah,
perhatikan di sini yang kalian pilih adalah yang di sini number, kemudian pilih currency ya, lalu perhatikan yang bagian di sini ya. Jika di sininya ini belum tepat, belum benar tulisannya di sini RP ya, gantilah dengan mencari dari pilihan di sini, Dropbox di sini ya. Diklik sini, nanti ada pilihan banyak di sini, semua mata uang dunia ada di sini. Jadi kalian fokus cari yang rupiah RP. Nah, kalau sudah ketemu RP seperti ini, decimal place-nya ini perhatikan ya. Di sini harus 2 angka. Jadi kalian bisa atur di sini. Harus 2 angka. Kemudian lihat di sini, kalau di sini sudah tepat 2 angka, nanti contohnya seperti ini munculnya. Jika sudah tepat seperti ini, klikkan OK. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi langsung tertulis Rp 10.000, Rp 1.000, Rp 3.000 dan seterusnya. Jadi ini tidak diketik manual, tetapi kita setel dengan aturan di pengaturan format sel, pilihannya currency tadi. Nah, kita lanjut dengan simulasi di Excel 2007 ya, tentang pengeluaran uang jajan tadi. Di sini Ibu sudah mengetikkan tabel tadi ya. Nah, dimana kalau kalian mengetikkan di Excel 2007 itu tulisannya tertumpuk seperti ini ya. Nah, tertumpuk atau tidak kurang lebar, jangan khawatir, kalian bisa melebarkan kolomnya dengan cara arahkan kursornya ke atas ini, kemudian geserkan kolom kalian tadi ya, ingin lebar seperti apa ya, tergantung kebutuhan. Nah, Ibu seperti ini. Nah, ini karena ini kepotong, Ibu lebarkan kembali kolomnya. Nah, ya. Kemudian selanjutnya kita adalah untuk menghitung jumlah pengeluarannya dari tahu goreng ini sampai pentol, dimana kalau kita hitung manual itu pasti jumlahnya adalah 1000 ditambah 3000 tambah 2000 tambah 2000, berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8000 ya, total pengeluaran belanjaannya ini 8000. Sekarang kita gunakanlah formula atau rumus pada Excel dengan cara diawali dulu dengan sama dengan ya, ingat sama dengan, kemudian ketikkan rumusnya, yaitu ya ini sum ya, lalu buka kurung, dan karena kebetulan rumus yang ingin kita gunakan ini adalah penjumlahan, maka gunanya adalah menggunakan sum. Kemudian yang mau kita jumlahkan ini berada pada kolom yang sama, yaitu kolom C. Jadi dengan mudahnya kita bisa langsung memblok ya, yaitu dari C7 sampai dengan C10. Ini langsung kita blok saja karena dia kebetulan sama satu kolom, C7 sampai dengan C10. Kemudian ini diakhiri dengan tutup kurung dan langsung enter. Hasilnya adalah 8000. Nah, kemudian untuk menghitung sisa uang jajan tetap diawali dengan sama dengan ya. Kemudian jangan lupa yang kita kurangkan adalah dari uang saku yang ini tadi, uang jajan ini dikurangkan dengan jumlah pengeluaran. Langsung klik sini dan langsung di enter. Hasilnya ketemu 2000. Jadi ya, ini yang kita hitung adalah nama selnya, bukan angkanya yang kita ambil. Berikutnya untuk memberikan rupiah ya, atau tulisan rupiah, kita tidak mengetik secara manual ya, tetapi kita gunakan pengaturannya di format. Kita blok dulu yang mau kita beri tanda rupiah, kita blok ya angka-angka ini, kemudian kita ke menu home, di icon format sini pilih yang format cell. Nah, kita pilih format cell, kita tunggu muncul kotak dialog ini. Nah, lihat kotak dialognya muncul, kita ke currency ini, kemudian perhatikan dulu di sini. Jika belum RP ya di sini pilihannya ya, kalian ganti sampai menemukan rupiah atau RP. Nah, di sini kan banyak, ini semua mata uang luar ya, mata uang negara. Kemudian kita ganti saja di sini RP, lalu perhatikan decimal place-nya di sini. Di sini harus 2 ya.
Nah, harus 2 karena ini lihat perbedaannya. Kalau Ibu tambahkan 3 di sini nolnya sampel di sini otomatis bertambah. Kalau Ibu kurang, nah seperti ini ya. Ini contoh penggunaan decimal place-nya ini. Jika sudah yakin di sini 2 dan ini rupiah, langsung klik OK saja. Nah, ya. Jika muncul tanda pagar-pagar seperti ini artinya kolom kurang lebar. Jadi langsung digeser ke kiri atau kanan untuk melebarkannya. Jadi seperti ini. Penulisan mata uang rupiah yang baku ya. Rp 8.000,00 ya, otomatis di setelan komputer seperti ini untuk rupiah, mata uang rupiah. Baik, itu saja simulasi dari Ibu. Silahkan diperhatikan dan ditonton ulang jika masih belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.